Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh memimpin kami, menganugerahkan kami kembali ya Tuhan hari ini. Kami dapat menikmatinya. Tuhan, kami pada saat ini akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bagi setiap kami agar dapat mengerti dan tentunya Tuhan boleh memimpin kami nantinya melakukannya. Tuhan juga urapilah hamba-Mu yang akan membawakannya, kiranya Tuhan berbicara melaluinya dan biarlah hamba-Mu ini dapat membawakannya dengan baik sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan pada hari ini saya beri judul Kebenaran Palsu. Ayatnya terambil dari Galatia 5 ayat 7-10. Galatia 5 ayat 7-10. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dahulu pada masa sekolah kita pasti pernah belajar hitung-hitungan ya. Kita tahu bahwa 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Akan tetapi, mungkin saja ada yang mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 11. Atau hanya 1. Atau berapapun. Yang pasti bukan 2. Apalagi yang mengatakan pernyataan tersebut mungkin merupakan seorang profesor dalam matematika yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 bukan 2. Nah Bapak Ibu Saudara, saat kita mendengarnya, mungkin kita akan tertawa dan bertanya-tanya, kok bisa sih? Masa iya sih dulu salah? Tapi ketika sang profesor tersebut mengatakannya berulang-ulang, bahkan dia membuat video tutorial untuk menghitungnya dan mengunggahnya di berbagai media sosial, mengadakan konferensi pers dan sebagainya tentang 1 tambah 1 itu bukan 2. Bisa saja pada akhirnya kita berpikir, wah, jangan-jangan kita yang salah nih. Itu profesor loh yang ngomong. Mungkin bener kali ya, 1 tambah 1 itu bukan 2. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita menjadi salah kaprah ya mengenai perhitungan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, salah kaprah dalam ajaran iman Kristen sungguh merupakan satu hal yang mengerikan juga. Ketika seseorang yang telah tumbuh dalam iman yang benar dapat menjadi tersesat dan malah meninggalkan jalan yang benar hanya karena pengajaran yang salah. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, ajaran yang salah ini juga dapat menyebar dan mempengaruhi orang lain juga. Ayat bacaan pada hari ini merupakan peringatan Paulus kepada jemaat di Galatia akan bahaya ajaran yang salah. Sebagai orang percaya haruslah waspada dan tidak boleh memandang enteng pengajaran tersebut. Paulus nampaknya kecewa dengan sikap dari jemaat Galatia yang tidak tegas dengan ajaran dari guru-guru Yahudi baru yang salah. Dan sebagai akibatnya mereka sedikit demi sedikit telah terseret kepada pemahaman yang salah mengenai kebenaran Injil. Paulus menggambarkan pengaruh buruk dari ajaran yang salah yang jemaat Galatia sekarang alami itu. Itu seperti sedikit ragi yang sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Ragi sedikit saja sudah bercampur dengan seluruh adonan. Itulah sebabnya Paulus menginginkan supaya jemaat Galatia kembali kepada kebenaran yang sebelumnya mereka pegang. Kebenaran yang bersumber pada Injil Tuhan sendiri. Kebenaran bahwa seseorang hanya diselamatkan oleh karena anugerah Allah yang diterima oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita juga dapat waspada dengan pengajaran yang salah? Dengan cara mengingat. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita,
Pernah nggak sih kita mengingat bagaimana kita dapat memiliki iman percaya kepada Tuhan? Di tengah tawaran dunia yang beragam ini, ingatlah bahwa kehidupan percaya kita itu dimulai dengan iman. Kita beriman kepada janji Tuhan dan menerima anugerah Tuhan. Namun terkadang, ajaran dunia begitu menarik. Salah satu contohnya adalah moralisme, yang mengatakan percayalah bahwa Tuhan akan berkenan kepada kita jika kita juga memiliki moral yang baik. Hal ini bukan anugerah, Bapak Ibu Saudara. Namun anugerah adalah satu-satunya harapan dari kehidupan yang benar-benar bermoralitas. Jadi hidup kita tidak berubah sebagai prasyarat iman. Justru iman itu telah mengubah hidup kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu juga akan anugerah. Si jahat begitu lihai dalam mengalihkan perhatian kita. Kita dijebak dengan pemahaman bahwa Tuhan itu dapat senang atau kecewa dengan berbagai alasan dari apa yang kita lakukan. Lebih jauh kita dibuatnya jatuh ke dalam tuduhan dan sanjungan yang ternyata bukan berasal dari Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang legalis, yang menjunjung tinggi hukum dan Taurat. Hal ini menular dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Hati seseorang yang legalis akan berusaha keras agar orang lain juga melakukan hal yang sama. Dengan yakin dan keras kepala, para legalisme ini mengetahui tempat yang lebih baik dan jalan yang lebih mulus untuk keselamatan menurut mereka. Jadi hikmat ditenggelamkan atas nama hukum Taurat. Waspada dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa anugerah dari Yesus Kristus merupakan kekuatan hidup kita sebagai orang percaya. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam menjalankan itu semua, apakah kita dapat gagal? Kita dapat jatuh? Atau kita bisa lupa? Tentu saja bisa, saudara-saudara. Akan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itu tercatat di 2 Korintus 2 ayat 14a. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bisa beriman pun itu juga karena anugerah Allah. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan terus mengandalkan kekuatan Allah. Percayalah kepada janji dan penyertaan Kristus kepada kita. Niscaya kita tidak akan terjebak pada kebenaran yang palsu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan kembali ingatkan bagi kami. Hamba sudah selesai berbicara, dan biarlah firman ini Engkau tanamkan dan Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ingatkanlah kami ya Tuhan, agar selalu hidup untuk mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.